Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, di episode ini kita akan ngobrol mengenai sebuah terobosan yang sangat luar biasa yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, khususnya untuk warga Temanggung. Ya, dengan hadirnya rumah singgah yang merupakan sebuah inovasi baru dari pemerintah Kabupaten Temanggung yang menjadi sebuah jawaban nyata bagi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Mereka juga berjuang mendampingi keluarga dalam proses pengobatan di kota lain. Bagaimana sih sebenarnya ide rumah singgah ini? Seperti apa dampaknya nanti bagi masyarakat dan apa harapan besar di balik program ini? Untuk itu, mari kita kupas tuntas. Sudah hadir bersama kita, beliau adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Selamat datang Bapak Budianto, SIPMM. Beri tepuk tangan semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan hari ini Bapak? Hari ini seperti biasanya kami di sela-sela kegiatan pelayanan kepada masyarakat masih sempat untuk hadir di kegiatan Kepoin Yuk Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung. Terima kasih sekali nih Bapak sudah melegakan waktunya untuk Siap. bisa ngobrolin tentang rumah singgah ya Bapak. Siap. Bagaimana sih Pak kalau diceritakan secara singkat apa itu program rumah singgah milik Pemkab Temanggung? Kaitannya dengan program rumah singgah pemerintah Kabupaten Temanggung, ini ada 2 rumah singgah. Jadi sesuai dengan Permensos, Peraturan Menteri Sosial, bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mempunyai rumah singgah yang lokasinya di Temanggung jadi satu lokasi dengan Dinas Sosial yang fungsinya adalah untuk pelayanan kedaruratan bagi PPKS yang terlantar. Sedangkan program unggulan Pak Bupati kaitannya dengan rumah singgah yang ada di Semarang dan Yogyakarta, ini berawal dari peruntukannya untuk pasien maupun pendampingnya yang mempunyai keperluan di Jogja dan Semarang. Jadi rumah singgah yang ada di Temanggung, yang berlokasi di Temanggung, berbeda peruntukannya, kegunaannya, manfaatnya dengan yang ada di Yogyakarta maupun yang ada di Semarang. Lalu latar belakangnya nih, kenapa sih Pemkab Temanggung bisa membuat fasilitas rumah singgah ini? Kaitannya program rumah singgah pasien, kami menyebutnya seperti itu untuk membedakan dengan yang ada di rumah Temanggung, singgah ya? di Temanggung, merupakan program prioritas Bapak Bupati Temanggung, berawal dari banyaknya pemerlu ataupun penerima manfaat warga Kabupaten Temanggung yang mempunyai urusan ataupun keperluan di luar daerah, utamanya di Yogyakarta dan Semarang, kaitannya dengan pengobatan rujukan dari rumah sakit yang ada di Temanggung ke Sarjito maupun di Karyadi ataupun untuk keperluan lainnya. Lalu kapan sih program rumah singgah ini mulai dijalankan? Rumah singgah pasien yang ada di Yogyakarta dan di Semarang ini yang merupakan program unggulan ataupun prioritas dari Pak Bupati, sesuai dengan arahan beliau bahwasanya untuk bisa dilaksanakan di tahun 2025 ini sesuai visi dan misi beliau. Jadi kegiatan ini berjalan di pertengahan tahun, maka kami di Dinas Sosial tidak bisa menjalankan program ini sendirian karena kegiatan dan anggaran sudah jalan, kegiatan baru dimulai, sehingga kami menggandeng pihak lain melakukan koordinasi
konsolidasi dan sebagainya, sehingga program ini bisa terlaksana di pertengahan tahun 2025 ini. Tepatnya tanggal berapa Bapak rumah singgah sudah bisa digunakan fasilitasnya oleh masyarakat? Rumah singgah yang ada di rumah singgah pasien, sekali lagi, yang ada di Yogyakarta dan Semarang ini telah diluncurkan oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati pada tanggal 25 Juni 2025, tepatnya hari Rabu 25 Juni 2025 di masing-masing lokasi. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman atas sudah dilaunchingnya rumah singgah untuk pasien ya yang ada di Yogyakarta dan di Semarang. Tepatnya sih Pak, saya ingin bertanya, untuk Semarangnya tuh sebelah mana dan Jogjanya sebelah mana sih Pak? Untuk lokasi rumah singgah pasien yang ada di Semarang berlokasi di Jalan Tenggerraya Selatan nomor 3A, Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Sedangkan yang di daerah istimewa Yogyakarta beralamatkan di Jalan Pelemburan nomor 22A, Sedan, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa sih Pak dua wilayah ini yang dipilih? Jadi berdasarkan data maupun riwayat yang ada, rujukan dari rumah sakit yang ada di Temanggung lebih dominan, lebih banyak di daerah istimewa Yogyakarta dan di Semarang. Sedangkan untuk kota yang lainnya seumpama di Surakarta kaitannya dengan rumah sakit disabilitas maupun untuk penyakit yang lainnya seumpama jantung ke Jakarta jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga yang terdominanlah yang oleh Pak Bupati dibuka dahulu. Sedangkan untuk yang kota-kota lainnya nanti melihat situasi kondisi dan tentunya juga dengan kemampuan keuangan daerah. Baik, lalu fasilitasnya nih Pak, apa aja sih yang ada di dalam rumah singgah ini? Kaitannya dengan fasilitas yang ada di rumah singgah pasien, alhamdulillah paling tidak bisa melindungi untuk bernaung, berlindung para pemerlu pelayanan ini dari hujan, dari terik matahari. Sudah tersedia kamar, juga ada sarana untuk masak dan juga tentunya bahan masak. Namun demikian sarana yang ada maupun prasarana yang ada ya tidak semewah yang ada di hotel ataupun yang berbiaya, sehingga tapi insya Allah walaupun fasilitasnya minim, insya Allah nyaman untuk sudah bisa dikatakan layak ya Pak? Layak sekali. Kami beberapa kali monitoring dan berkunjung ke dua lokasi tersebut. Jadi kami di Dinas Sosial secara temporer kita juga melaksanakan monitoring ke rumah singgah pasien baik di Jogja maupun di Semarang ini secara periodik, sehingga kita mengetahui fasilitas maupun prasarana yang diperlukan dan sebagainya, sehingga kita bisa update secara terus-menerus. Ya, lalu untuk suasana dan kapasitasnya tuh seperti apa sih Pak yang ada di sana? Jadi fasilitas yang ada di rumah singgah pasien di Jogja dan Semarang ini berbeda karena tempat ini merupakan berawal dari rumah kosong yang disewa oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Kaitannya dengan biaya sewa dan operasional keseluruhannya itu alhamdulillah kita dibantu oleh Basnas Kabupaten Temanggung. Kaitannya di tahun ini di penetapan APBD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2025
belum tersedia anggaran untuk pengadaan ataupun pendirian rumah singgah pasien ini, sehingga alhamdulillah kita ada support dana dari Basnas Kabupaten Temanggung. Pada Basnas Kabupaten Temanggung kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mensupport kegiatan rumah singgah pasien ini. Jadi untuk yang di Semarang itu fasilitasnya ada lebih dari 5 kamar, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada dapurnya, layaknya rumah biasa pada umumnya. Untuk yang di Yogyakarta kamarnya lebih sedikit, sekitar 3, tapi ruang keluarganya dan ruang tamunya juga luas. Kalau dipasangi tikar ataupun karpet untuk istirahat ya sangat layak sekali, sehingga cukup tidak bisa menampung banyak orang ya Pak? Siap, banyak sekali. Jadi selama ini beroperasi sekitar 2,5 bulan, belum pernah ada kabar overload ya. Lalu Pak, siapa saja sih yang berhak mendapatkan manfaat dari adanya rumah singgah ini? Penerimaan manfaat dari rumah singgah pasien yang ada di Jogja dan Semarang ini pada awalnya didiskusi di rapat-rapat, alhamdulillah beberapa kali juga Pak Bupati memimpin langsung rapat ini, baik di Setda maupun di Basnas Kabupaten Pau. Beliau hadir secara pribadi. Alhamdulillah penerimaan manfaat sampai terakhir itu lebih terbuka. Jadi tidak hanya untuk orang sakit maupun pendampingnya, tidak hanya untuk orang miskin, tetapi untuk siapapun warga yang ber-KTP Temanggung. Namun demikian, untuk membatasi biar tidak overload, tidak membludak, itu diutamakan untuk pasien rumah sakit dan pendampingnya, untuk pencari kerja, dan untuk pencari sekolah. Jadi di 2 kota ini kan biasanya menjadi tujuan utama untuk pencari kerja dari Kabupaten Temanggung maupun pencari sekolah, baik itu perguruan tinggi maupun di tingkat bawahnya SLTA maupun SLTP. Untuk biayanya, apakah ada biaya untuk bisa menginap di fasilitas ini? Kaitannya dengan biaya, alhamdulillah Dinas Sosial sebagai OPD yang salah satu kegiatannya adalah pelayanan masyarakat, semuanya gratis. 0 RP 0. Tidak kita pemungut biaya, termasuk kegiatan pelayanan kami di dinas yang namanya di SLRT ataupun Puskesmas tidak ada yang berbiaya. Apalagi ini rumah singgah pasien yang ada di luar kota, para penerima manfaat harus mengaksesnya dengan perjalanan yang saya yakin ada biaya transportnya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Sangat membantu meringankan untuk masyarakat ya. Karena sudah ada menghilangkan anggaran menginap ini pasti. Lalu Pak, ini kan sudah 2,5 bulan tadi Bapak bercerita. Kami sudah mendengar dan melihat berbagai macam iklan di mana-mana tentang adanya rumah singgah yang ada di Semarang dan di Jogja. Kira-kira nih Pak, respon dari masyarakat sejak adanya program ini sudah seperti apa sih Pak? Alhamdulillah respon dari masyarakat Kabupaten Temanggung kaitannya keberadaan rumah singgah pasien di Jogja maupun Semarang ini sangat menggembirakan, sangat antusias. Terbukti setelah di launching oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, keterisiannya lebih dari 90%, utamanya untuk Yogyakarta. Sedangkan yang di Semarang memang persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan yang di Jogja. Alhamdulillah selalu terisi. Jadi keterisian ini
dilaporkan oleh yang menunggu di 2 lokasi ini, setiap malamnya pasti laporan, dan kami di Dinsos termasuk Pak Kepala Dinas selalu memantau kaitannya kegiatan yang berada di 2 lokasi ini. Lalu tadi kan sudah diceritakan nih untuk para pasien dan penunggunya atau para pencari kerja atau calon mahasiswa yang sedang mencari tempat menginap. Kira-kira tuh gimana sih Pak prosedurnya untuk bisa menginap di sana tuh? Prosedurnya sesuai dengan himbauan ataupun pesan dari Pak Bupati, dibuat semudah mungkin, karena pengguna dari pengguna ataupun penerima manfaat rumah singgah ini kan tidak semuanya melek teknologi dan sebagainya, sehingga dipermudah sekali. Termasuk kami mengerahkan dari dinas sosial, mengerahkan pilar-pilar sosial kaitannya sosialisasi maupun dalam tata cara penggunaannya, sehingga mempermudah seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses. Tidak terlalu sulit. Jadi untuk kontrol kami hanya mensyaratkan KTP dan mengisi di Bitly. Berarti yang harus disiapkan pasti harus punya KTP ya? Kalau anak-anak belum punya, pasti belum, hanya KTA. Tapi kan penanggung jawabnya orang tuanya, ber-KTP warga Temanggung. Ya. Lalu dengan cara mengisi Bitly atau menghubungi nomor telepon penjaga yang ada di luar lokasi tersebut, ataupun menghubungi kami yang ada di dinas sosial, ataupun menghubungi pilar-pilar sosial yang ada di kecamatan, itu TKSK, ataupun yang ada di desa. Seumpama ada pendamping PKH, SDM PKH, ada pendata desa, ada PSM, dan sebagainya, termasuk Karang Taruna. Insya Allah pilar-pilar sosial yang ada di dinas sosial siap membantu warga Temanggung yang akan mengakses rumah singgah pasien ini. Termasuk tadi Bapak menyebutkan bisa menghubungi penjaga rumah singgah ya? Siap. Nah berarti di sana sudah pasti selalu ada penjaganya? Di kedua rumah singgah pasien ini 24 jam ada penjaganya. Jadi di tiap lokasi itu ada 2, jadi ada 4 penjaga. Nanti ini rolling kaitannya dengan itu. Jadi ada istirahatnya, ada liburnya. Untuk pengaturannya diserahkan kepada 2 orang masing-masing 2 penjaga ini. Ya, oke Bapak, kita tahan sebentar. Siap. Sobat Kominfo, kita tahan dulu. Kita akan sambung lagi setelah informasi yang akan lewat setelah ini. Tetap di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Masih bersama Bapak Budianto, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Kita masih ingin banyak kepo nih Pak tentang rumah singgah. Tadi sudah dijelaskan nih mengenai persyaratannya, prosedurnya bagaimana. Lalu nih Pak, tantangan terbesar dalam mengelola rumah singgah itu seperti apa sih Pak? Tantangan pengelolaan rumah singgah pasien di Jogja dan Semarang untuk tahun ini alhamdulillah bisa
kita lewati dengan adanya kerjasama semua pihak yang mensupport, terutama dari Basnas Kabupaten Temanggung yang mensupport anggaran tidak sedikit dengan keberadaan rumah singgah pasien ini. Untuk tantangan ke depan, karena kedua rumah singgah ini adalah sistemnya kita sewa rumah yang ada di lokasi tersebut, dan sewa itu ada batasan waktunya. Pasti tantangannya diperlukan dana lagi untuk menyewa jika sudah habis masa kontraknya. Namun demikian, alhamdulillah di tahun anggaran 2026 tahun depan pemerintah Kabupaten Temanggung telah menganggarkan anggaran untuk menunjang keberadaan rumah singgah yang ada di Semarang dan Jogja ini. Untuk rencana ke depan nih, apakah ada penambahan fasilitas atau mungkin akan ada lokasi baru seperti itu, Pak? Penambahan sarana, prasarana dan fasilitas tentu saja akan kita usahakan terus menerus. Jadi kami di Dinas Sosial berusaha untuk bagaimana sarana maupun fasilitas yang ada ini semakin berkembang. Namun demikian, penambahan sarana maupun fasilitas tentu saja harus dengan biaya. Jadi alhamdulillahnya lagi di perubahan APBD 2025 ini Pak Pati telah menganggarkan anggaran perubahan untuk menambah fasilitas ataupun sarana. Untuk tahun depan di 2026 seperti saya sampaikan tadi, insya Allah juga ditambah sarpas dan fasilitasnya sehingga para pengguna manfaat, penerima manfaat semakin nyaman dalam menggunakan fasilitas ini. Penambahan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah singgah ya, Pak? Dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Iya. Lalu Pak, dari cerita-cerita 2,5 bulan ini, apakah sudah ada kisah inspiratif dari warga Temanggung yang sudah merasa terbantu dengan adanya rumah singgah? Kaitannya dengan pengalaman penerima manfaat, saya yakin sudah banyak diupload di media sosial kaitannya dengan perbedaan sebelum adanya rumah singgah pasien dan setelah adanya ini. Alhamdulillah sambutannya, pengalamannya semuanya baik. Sepengetahuan kami, kami kecuali memantau dari petugas yang ada di dua lokasi itu, kami juga memantau dari media sosial. Alhamdulillah semuanya puas. Contoh yang ada di medsos itu pengguna dari Paraan kalau tidak salah yang berobat di RSK Ngestiwaluyo dan dirujuk ke Karyadi yang pengobatannya di Karyadi itu tidak selesai 1 hari. Jadi disuruh untuk pulang ke Temanggung dengan jarak yang begitu jauh. Kalau untuk orang sehat, transportasi Semarang Temanggung tidak bermasalah. Tapi kalau untuk kondisi orang sakit, kasihan ya, Pak, akan drop kondisinya. Sehingga dari orang tersebut memanfaatkan rumah singgah pasien untuk beristirahat sampai ada penjadwalan kembali oleh rumah sakit sehingga tidak perlu wirawiri ke Temanggung, sehingga bisa beristirahat secara nyaman di rumah singgah yang ada di Semarang. Dan pengguna lainnya saya yakin juga seperti itu. Ini di laporan tadi malam di rumah singgah Jogja itu ada 9 orang memanfaatkan untuk kegiatan syuting
ini kami kurang tahu, ini belum ada laporan apakah ini anak-anak muda atau anak-anak atau yang sudah lansia untuk keperluan syuting di Jogja. Mungkin memang membutuhkan lokasi yang ada di Yogyakarta, mungkin pantai. Kalau memerlukan lokasi pantai di Temanggung kan nggak ada, sehingga harus alhamdulillah bisa maksimal penggunaannya. Lalu bagaimana perasaan Bapak nih dari pihak pengelola melihat berbagai macam respon dari masyarakat? Ya, kami selaku dinas yang mengampu 2 rumah singgah pasien ini tentunya belum merasa puas dengan layanan yang ada di 2 lokasi ini. Kami senantiasa mawas diri dari monitoring yang kami lakukan oleh teman-teman kami yang secara rutin monitoring dan evaluasi di 2 lokasi ini, sehingga kami akan terus memperbaiki kaitannya dengan tadi yang kami sampaikan, sarana, fasilitas sesuai dengan kemampuan kami, sehingga fungsi maupun manfaat kedua rumah singgah ini semakin besar. Termasuk kami sosialisasinya juga harus masif, harus lebih luas, diulang-ulang terus, sehingga masyarakat Kabupaten Temanggung semakin banyak yang mengetahui keberadaan kedua rumah singgah pasien ini. Terakhir Bapak, pesan untuk warga Temanggung nih yang membutuhkan rumah untuk persinggahan, mungkin yang sudah berada di Semarang atau sudah berada di Jogja yang membutuhkan tempat tinggal sementara, bagaimana pesannya? Monggo. Kepada masyarakat Kabupaten Temanggung, monggo silahkan dimanfaatkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya keberadaan rumah singgah yang ada di Yogyakarta dan Semarang ini untuk keperluan berobat, mencari kerja ataupun mencari sekolah. Silakan panjenengan akses ini. Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sangat welcome, sangat mempermudah prosedurnya. Monggo panjenengan bisa langsung menghubungi nomor yang ada maupun menghubungi pilar-pilar sosial yang ada di desa maupun kecamatan. Kami sangat terbuka untuk melayani panjenengan untuk memanfaatkan kedua rumah singgah yang ada di Jogja dan di Semarang ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktunya sharing berbagai macam informasi tentang rumah singgah. Jadi masyarakat Temanggung bisa lebih tahu nih bagaimana caranya kita bisa ikut merasakan fasilitas rumah singgah ini. Terima kasih waktunya sudah mau hadir di podcast kita. Semoga ada kesempatan lain Bapak, kita ngobrol-ngobrol lain tentang materi-materi yang lain. Sami-sami Mbak Novita, kami diberi kesempatan untuk hadir di podcast Kepoin Yuk Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung ini. Kami siap untuk hadir di materi yang lainnya. Ya, Sobat Kepo, tidak terasa sudah berada di penghujung episode. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Nantikan episode-episode kita selanjutnya tetap di podcast Kepoin Yuk. Yeah.